dari Kabinet Jokowi JK akan segera terjawab. Besok rencananya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala akan mengumumkan susunan kabinetnya di Istana Merdeka. Hampir sepekan sudah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala menjabat. Namun belum lengkap rasanya tanpa keberadaan para menteri yang menjadi pembantu Presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Setelah sempat berlarut-larut, rencananya Presiden Joko Widodo akan mengumumkan susunan kabinetnya pada Minggu sore di Istana Merdeka, Jakarta. Hal ini diperjelas dengan keterangan yang diberikan mantan Deputi Tim Transisi Andi Wijayanto. Kemungkinan akan ada perkenalan anggota kabinet yang diselenggarakan hari Minggu sore jam 4 di halaman istana, jadi di antara Istana Merdeka dan Istana Negara. Kemudian kabinetnya akan diumumkan jam 11 siang di hari Senin. Menuju penentuan para anggota kabinetnya, Presiden Joko Widodo menemui sejumlah pihak. Di antaranya Ketua PPATK Muhammad Yunus yang mendatangi Istana Merdeka kemarin. Kedatangan Muhammad Yunus terkait permintaan Presiden mengenai hasil pemeriksaan rekam jejak calon menteri. Saya menyebut tidak etis, karena kan sudah selesaikan di situ. Saya kira nanti pasti ada penyampaian dari beliau. Ya, ini berarti Pak ya penyampaian? Saya nggak tahu. Tapi kalau kode yang diserahkan itu aman atau kodenya aman atau tidak aman? Ada warna-warni atau saya tidak? katakan, saya tidak etis mengomentari. Ya, karena beliau presiden, ya kan susunan beliau, dan situ jelas bisa terbaca. Ya. Saat pengumuman para menteri nantinya direncanakan akan berlangsung dengan suasana lebih cair dan dapat lebih mengenal sosok sang menteri yang telah dipilih. Tim TV One mengabarkan. Sebagai upaya penyusunan kabinet, Presiden Joko Widodo terus memanggil sejumlah tokoh di istana, ke Istana Kepresidenan. Hingga kemarin Joko Widodo terpantau sudah memanggil setidaknya 22 tokoh dari berbagai latar belakang. Sepekan setelah dilantik, Presiden Joko Widodo masih terus mencari kandidat menteri yang cocok untuk mengisi kabinetnya. Audisi calon menteri pun dilakukan. Beberapa tokoh tampak berdatangan ke istana untuk memenuhi undangan Joko Widodo. Hingga kemarin setidaknya 22 tokoh sudah hadir ke istana. Mereka diantaranya Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Aditya Suara dan Wakil Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro. Ketua Tim Transisi Jokowi JK Rini Sumarno juga terpantau datang ke istana. Sejak awal Rini Sumarno digadang-gadang menjadi Menteri Ekonomi dan Keuangan. Sejumlah politisi dari Koalisi Indonesia Hebat juga tampak hadir ke istana untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Mereka diantaranya anggota DPR asal PDI Perjuangan, Arya Bima dan Hasto Kristianto. Politisi Partai Nasdem Ferry Murshidan Baldan dan Enggar Tias Tolukita, serta politisi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jafar. Presiden Jokowi juga memanggil mantan Sekjen Dewan Perwakilan Daerah Siti Nurbaya Bakar dan pemilik maskapai penerbangan Susi Air, Susi Pujiastuti, yang disebut sebagai calon Menteri Pariwisata. Kemarin Presiden Jokowi memanggil Rektor Universitas Paramadina yang selama ini tergabung dalam tim transisi dan tim sukses Jokowi JK. Anies digadang-gadang menjadi salah satu kandidat kuat Menteri Pendidikan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, besok rencananya Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala akan mengumumkan susunan kabinet mereka. Bagaimana persiapan terkait hal tersebut? Kita akan simak laporan langsung dari Sintiana Retnosari di Istana Presiden. Ya Sintia, apakah ada persiapan yang terlihat jelang pengumuman kabinet besok, termasuk rencana bertemu pimpinan DPR?
Ya Winda, tentunya jika beberapa hari belakangan ini beberapa tokoh nasional telah dipanggil oleh Joko Widodo ke Istana Negara untuk seleksi menteri, namun terlihat berbeda pada hari ini bahwa dijadwalkan para pimpinan DPR akan bertandang ke Istana Negara pada pukul 9 atau pukul 10 pagi hari ini untuk menyerahkan surat pertimbangan perubahan ke nomenklatur kementerian. Dan berdasarkan pantauan kami, sejak pukul 11.30 ini belum ada para pimpinan DPR yang datang ke Istana Negara, dan kondisi terkini di Istana Negara sendiri belum ada juga kegiatan baik dari pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres maupun dari Presiden Joko Widodo. Dan kami perlu informasikan juga kepada Anda bahwa kami sempat mengkonfirmasi kepada Wakil Ketua DPR yaitu Taufik Kurniawan, di mana ia mengatakan belum ada jadwal para pimpinan DPR untuk datang ke Istana Negara pada pagi hari ini. Mengingat ia juga menceritakan baru pukul 1:30 dini hari tadi para pimpinan DPR melakukan rapat dengan para ahli membahas tentang pertimbangan perubahan nomenklatur kementerian tersebut, di mana tadi pada dini hari tadi juga ada para ahli yaitu ahli hukum dan ahli tata negara membahas tentang pertimbangan tersebut. Dan baru dini hari tadi juga hasil pembahasan tersebut didraftkan oleh Kesekjenan. Dan tidak hanya selesai di situ, bahwa draft dari Kesekjenan tersebut nantinya pagi hari ini dibawa dalam rapat pimpinan Dewan. Dan rapat pimpinan Dewan sendiri dijadwalkan dimulai pada pagi hari ini di gedung MPR DPR oleh para pimpinan Dewan. Dan tentunya penyerahan surat pertimbangan ini akan bergantung pada selesainya rapat tersebut, apakah sore hari ini bisa diserahkan, dan hal tersebut juga kembali lagi tergantung pada rapat yang dilakukan oleh para pimpinan Dewan. Tentunya ada 3 hal yang dikaji para pimpinan Dewan ini, yaitu hal pertama tentang pengkajian soal keselarasan budgeting untuk nomenklatur kementerian, di mana jika ada nama kementerian yang berubah, tentunya hal ini akan diselaraskan dengan APBN agar alokasinya tepat. Yang menjadi pengkajian kedua adalah terkait tentang para susunan kepersonalian atau administrasi negara yang dipisahkan dan digabungkan. Tentunya hal ini berkesinambungan dengan para pejabat eselon 1 hingga eselon 3. Hal ini menjadi sebuah kajian juga karena para pejabat eselon 1 ini nantinya akan dimutasikah atau hanya dipindahkan namanya saja. Hal-hal inilah yang masih menjadi pembahasan para pimpinan Dewan yang hingga akhirnya Taufik Kurniawan juga politisi Partai PAN tersebut memastikan bahwa minggu besok atau hari Minggu pagi besok selambat-lambatnya para pimpinan DPR akan menyerahkan surat pertimbangan perubahan nomenklatur kementerian tersebut kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Demikian, Winda. Ya, demikian pemirsa laporan Cynthia Ratnasari dari Istana Jakarta. Sementara itu sejumlah tokoh mendatangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Tokoh yang datang diantaranya mantan Kepala Staf Angkatan Darat Ria Mirzad Aryajudu dan juga Ketua Umum PKPI Sutioso. Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut hanya dihadiri segelintir tokoh inti koalisi Indonesia Hebat. Selain Ria Mirzad dan Sutioso, diduga dalam pertemuan tersebut juga hadir Ketua DKPP Jimli Asyidiki. Disinyalir pertemuan ini membahas posisi koalisi Indonesia Hebat di parlemen dan pengumuman kabinet. Menurut Wasekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, kedatangan para tokoh nasional ini hanya untuk berkomunikasi semata dengan Megawati Soekarnoputri, di mana Mega dinilai sebagai salah satu tokoh partai senior. Namanya Bang Lis kesini. Bukan ya, namanya para ketua umum partai kan memang rajin secara periodik berkomunikasi dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Bagaimana juga Ibu Megawati Soekarnoputri kan diseniorkan, Ibu Megawati kan senior. Tapi kan bukan komunikasi kali ini apa? Tapi harus dilihat bahwa Pak Jimli itu ketika pertama kali Mahkamah Konstitusi terbentuk, itu Pak Jimli belum menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan ketika belum menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, roh dari MK itu betul-betul bisa dijaga ya di dalam menjaga konstitusi kita. Nah, terus sama hubungannya Pak Jimli sama Bu Mega apa, Pak? Apa?
apakah terkait kabinet? Kami akan bilang sekarang kan bagaimanapun juga dalam situasi sekarang, ketika pimpinan dewan di dalam rangka membangun check and balances itu berasal dari partai lain, tentu saja aspek ketatanegaraan kan jadi sangat penting. Partai Persatuan Pembangunan versi Surya Dharma Ali akan menggelar muktamar ke-8 di Jakarta Senin 27 Oktober mendatang. Kabarnya sesaat lagi.